Untuk hasil panen sekitar 2000 batang, itu saya bisa mencapai 80 kilogram. Untuk masa panen, masa puncaknya. Dari luasan 1000 meter, itu kan sekitar 2000 batang. Untuk perbedaannya dengan produk yang lain, untuk yang saya tanam saat ini dari 2000 batang itu yang mati cuma berapa persen lah, sekitar 2%, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah 100% hidup semua dan tumbuh subur dibandingkan dengan produk yang lain. Perkenalkan, nama saya Pak Nur, alamat Daleman Giriketo Turi Sleman, Yogyakarta. Saya bertani cabai sudah lama, sekitar 15-20 tahunan. Dan saya menanam cabai dari generasi ke generasi lah. Dulu sebelum ada lombok cabai rawit dan lain-lain, dulu kan cabai besar. Terus untuk masa sekarang saya mencoba menanam varietas baru. Ini yang saya tanam jenis brengos yang baru disukai petani saat ini. Untuk pengelolaan lahannya, ini saya lahan ketiga. Yang sebelumnya saya tanami cabai 2 kali, dan ini lahan yang ketiga. Dan pengelolaan lahannya seperti biasa, dari awal saya beri pupuk kandang, dolomit, dan pertipos atau sejenisnya. Oh ya, untuk pemakaian hammer saya gunakan pertama kali pas tanam. Sebelum tanam, hammer saya taruh di air, saya encerkan dengan air, saya campur dengan ultradap, itu 3 sendok makan per ember itu kan, sama hammer 3 sendok. Terus saya cairkan sebelum tanam, saya celupkan ke situ, baru setelah itu saya tanam di lahan. Untuk perbedaannya dengan produk yang lain, untuk yang saya tanam saat ini dari 2000 batang itu yang mati cuma berapa persen lah, sekitar 2%, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah 100% hidup semua dan tumbuh subur dibandingkan dengan produk yang lain. Untuk sebelum ini saya nanam yang ori 212. Itu kan memang sebenarnya kan favorit bagi para petani, tapi kan untuk kendala itu kan untuk saat ini di kendala yaitu kena penyakit yang namanya virus Gemini. Dan banyak petani yang mulai pindah ke varietas yang lain, mungkin ke jenis burga atau jenis yang tahan virus. Untuk pemakaian hammer selanjutnya saya pakai setelah umur 1 bulan. Itu, dan perbedaannya sangat kelihatan sekali, karena produk dari Mitra Tani Abadi ini tidak sekedar asam humat, tapi plus asam amino, dan plus ada juga unsur mikro lainnya. Untuk hasil panen sekitar 2000 batang, itu saya bisa mencapai 80 kilogram. Untuk masa panen, masa puncaknya. Dari luasan 1000 meter, itu kan sekitar 2000 batang. Penggunaan Maxipo saya gunakan setelah tanaman umur 3 minggu setelah tanam. Dan untuk perekannya saya juga menggunakan dari produk dari Mitra Tani Abadi yang namanya perekat penembus jaringan. Itu saya memakai landep. Itu memang bagus untuk di musim penghujan. Nah, itu kan bagus untuk jangan sampai istilahnya kan pupuk yang kita gunakan
gampang larut terkena air hujan. Untuk Maxipos perbedaannya di tunasnya dan untuk percabangan juga lebih kuat, lebih banyak. Untuk landep saya menggunakan dari awal. Kebetulan untuk saat ini baru habis kan, masih dikit itu di rumah. Dan yang jelas di apa ya, untuk perekatnya untuk pupuk yang kita aplikasikan itu mudah apa, istilahnya gampang nempel di tanaman. Untuk hama juga mungkin pengaruh juga kan, itu kan daya racun ke serangga atau ke hamanya kan lebih kuat. Kalau hama sekarang kan yang baru kan hama trip. Kalau untuk penyakit untuk saat ini yaitu penyakit pate, antraknosa itu, dan penyakit busuk batang. Terus yang memakai landep itu kan untuk tanaman itu, untuk yang terkena juga kan mungkin fungisidanya gampang nempel itu kan, yang terkena tidak secepat yang tidak menggunakan landep penularannya itu. Untuk lahannya saya nggak pernah saya umpak ya Mas. Saya memang dari awal saya menggunakan pupuk dasar. Semenjak pengolahan tanah itu saya kasih pupuk kandang, dan saya menggunakan itu sekam dari kotoran ayam, saya tambahkan dolomit, sama saya tambahkan Vertipos. Itu untuk 1000 meter saya cuma menggunakan 1 karung atau 50 kilo. Biasa untuk musim hujan itu kan kendalanya cuma layu fusarium, layu dari tanah tuh Mas, itu kan, dan layu bakteri, terus busuk batang yang batangnya pada kena jamur hitam-hitam itu. Terus yang ketiga, penyakit yang paling ditakuti tani adalah patek atau antraknosa itu kan. Penanganannya cuma untuk saya semprot dengan fungisida secara rutin dan kontinu. Masalahnya kan banyak petani juga yang istilahnya cuma untuk penyemprotan itu kan 1 minggu sekali atau berapa hari sekali, tapi saya mencoba 3 hari sekali, maksimal 4 hari sekali. Untuk pesan untuk petani yang lainnya, untuk teman-teman tani, pada dasarnya untuk tanaman cabai atau tanaman cabai dan jenisnya mungkin pada kunci utama ada di pengolahan lahan. Mungkin dengan pengolahan yang baik, pemberian pupuk yang baik, dan pemberian pupuk yang seimbang, itu akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat. Dan untuk penanganan penyakit, hama dan penyakit, sebisa mungkin untuk pengaplikasian pupuk, pengaplikasian pestisida itu dilakukan dengan secara kontinu. Terima kasih atas bantuan dari teman-teman mitra tani abadi. Mudah-mudahan untuk tanaman saya dan untuk tanaman petani yang lainnya bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.